Tes. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2023. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas soal UAS Matematika Diskrit yang kemarin. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke nomor 1. Nah, di nomor 1 itu ada kita disajikan 2 buah graf. Nah, pertanyaannya, apakah kedua graf di samping itu isomorfik? Jelaskan alasannya. Nah, jadi graf itu dikatakan isomorfik jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu ada mempunyai jumlah simpul yang sama, mempunyai jumlah sisi yang sama, dan mempunyai simpul dengan derajat yang sama. Nah, jadi kita coba lihat gambar graf yang pertama itu bisa kita hitung untuk simpulnya itu ternyata ada 8. Sedangkan untuk yang gambar kedua itu juga ada 8. Berarti untuk syarat pertama itu terpenuhi ya. Terus untuk syarat kedua yaitu mempunyai jumlah sisi yang sama. Jadi untuk jumlah sisinya ternyata di gambar pertama itu ada 12 sisi. Dan di gambar kedua juga ternyata sama, ada 12 sisi. Jadi untuk syarat kedua itu juga terpenuhi. Seperti itu. Lalu untuk yang syarat ketiga itu mempunyai simpul dengan derajat yang sama. Oke, tes. Nah, oke, jadi untuk syarat kedua itu terpenuhi ya, karena untuk jumlah sisinya itu sama-sama 12. Lalu untuk syarat ketiga itu mempunyai simpul dengan derajat yang sama. Jadi kita lihat di gambar graf yang pertama ini untuk simpul A itu mempunyai derajat 3. Dan yang simpul B juga sama seperti itu sampai simpul H. Dan untuk yang graf kedua itu ternyata juga setiap grafnya memiliki graf berderajat 3 juga. Jadi untuk syarat ketiga itu juga terpenuhi. Nah, jadi untuk kedua graf ini bisa dikatakan sebagai graf isomorfik seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, itu manakah di antara kedua graf tersebut yang merupakan graf Euler, semi-Euler, Hamilton atau semi-Hamilton? Sebutkan alasannya. Nah, jadi untuk kedua graf ini kita identifikasi dari graf yang pertama dulu. Graf pertama itu bukan termasuk graf Euler ataupun semi-Euler karena kita bisa lihat sendiri bahwa syarat dari graf Euler itu dia memiliki harus setiap simpulnya itu memiliki derajat genap. Ataupun seenggaknya 2 simpul itu berderajat ganjil seperti itu. Sedangkan untuk graf pertama ini dia hanya memiliki graf berderajat ganjil saja. Nah, jadi dia tidak memenuhi untuk graf Euler seperti itu.
Nah, namun di graf pertama ini dia memenuhi untuk graf Hamilton. Nah, jadi apa graf Hamilton itu? Jadi graf Hamilton itu adalah graf yang melewati setiap simpulnya persis satu kali. Dan kembali ke titik awal dia memulai perjalanan, seperti itu. Nah, untuk skema perjalanannya itu seperti ini. Kita mulai dari A, lalu dari titik A, lalu ke simpul E, lalu ke simpul G, dilanjutkan ke simpul C, lalu ke D, ke H, ke F, ke B, dan ke A, seperti itu. Jadi dia kembali ke titik awal dia memulai. Nah, untuk yang graf kedua, dia juga tidak termasuk ke dalam graf Euler ataupun semi Euler karena derajat setiap simpulnya itu berderajat ganjil. Nah, namun dia termasuk ke dalam graf Hamilton seperti itu karena dia persis melewati persis melewati setiap simpulnya satu kali. Nah, bisa kita mulai dari simpul 1, lalu menuju ke simpul 2, ke simpul 8, dari simpul 8 kita menuju ke simpul 7, setelah dari simpul 7 ke simpul 5, ke simpul 6, ke 4, dan 3 yang terakhir adalah ke simpul 1 lagi. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk jawaban nomor 1 ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, Prodi Teknik Elektro akan mengadakan UAS untuk 8 mata kuliah tingkat 2 dan tingkat 3. Berhubung keterbatasan waktu, semua ujian tersebut harus dilaksanakan dalam satu hari yang sama. Satu hari dapat terdiri atas beberapa sesi ujian. Nah, berikut data mata kuliah yang tidak boleh berbarengan. Nah, jadi beberapa mata kuliah ini dia itu ada yang tidak boleh berbarengan seperti itu. Nah, jadi untuk pertanyaannya, gambarkan graf yang merepresentasikan penjadwalan sesi ujian di atas. Jelaskan apa arti dari simpul dan sisinya. Nah, kita lihat untuk caranya. Nah, untuk saya sendiri itu menggunakan cara yang pertama kita tuh mengubah seluruh mata kuliah tersebut menjadi sebuah simbol yang lebih mudah dimengerti. Misalkan ini ada EL 3130 itu saya simbolkan sebagai A dan seterusnya. Nah, terus kita cari dia tuh nggak boleh berbarengan dengan siapa aja seperti itu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Contohnya yang A itu tidak boleh berbarengan dengan C dan G. Seperti itu. Nah, habis itu kita buat grafnya seperti ini. Nah, caranya yaitu dengan intinya kita cari yang paling banyak percabangannya terlebih dahulu. Nah, kita ambil yang E ya. Nah, kita taruh yang E di sini. Kita buat 4 percabangan. Lalu habis itu kita hubungkan dengan simpul yang tidak boleh berbarengan seperti itu. Nah, ada B, D, F, dan H seperti itu. Nah, habis itu kita cari yang paling banyak kedua. Yang paling banyak kedua itu ternyata F dan H ya, dengan berderajatnya itu ada 3 seperti itu. Jadi mungkin kita bisa mulai dari yang F terlebih dahulu.
Nah, F itu kita bikin dia 2 percabangan tambahan karena cabang pertama kan sudah di E seperti itu. Jadi kita buat 2 percabangan tambahan untuk sambungan dari yang tidak berpasangan itu, yaitu C dan H ya. Nah, terus kita sambungkan setiap simpulnya seperti pada gambar. Nah, lalu setelah itu kita cari percabangan yang derajatnya paling banyak selanjutnya, yaitu H ya. Bisa H atau bisa C. Dan kita lakukan sama seperti bentuklah grafnya berbentuk seperti ini. Nah, jadi simpul itu dia itu mewakili mata kuliah. Nah, jadi simpul A, B, C dan seterusnya itu mewakili mata kuliah. Lalu untuk sisinya itu menunjukkan hubungan yang tidak boleh berbarengan pada sesi yang sama seperti itu. Nah, lalu angka itu menunjukkan warna sesinya. Oke, seperti itu. Lalu yang B itu pertanyaannya adalah berapa minimal jumlah sesi yang diperlukan untuk 1 hari itu. Nah, jadi sesi ujiannya itu ternyata kita dapat ada 3 sesi seperti itu. Yang mana untuk sesi pertama itu ada mata kuliah E, C, dan G. Nah, untuk yang sesi kedua itu ada mata kuliah F, B, AD. Dan yang terakhir itu ada sesi ketiga yaitu mata kuliah H. Seperti itu. Jadi total sesinya ada 3 ujian ya. Nah, lalu yang selanjutnya itu soal nomor 3. Nah, buatkan kode Huffman pohonnya beserta kode bit gabungannya sependek mungkin untuk kalimat semangat pagi. Berapa penghematan yang berhasil kamu lakukan dibanding kode ASCII? Nah, jadi untuk nomor 3 ini kita hitung dulu ada berapa karakter yang ada pada kata semangat pagi ini. Nah, ternyata kita peroleh karakternya itu ada 13 karakter. Itu pun beserta dengan spasinya seperti itu. Nah, lalu kita hitung nih, kalau misalkan dia menggunakan kode ASCII, yang mana itu setiap satu karakternya itu berisi 8 bit minimal, berarti untuk keseluruhan kata ini kita membutuhkan 104 bit karakter. Nah, jadi kita harus membuat kode Huffman yang kurang dari 104 bit karakter ini. Nah, lalu caranya gimana tuh? Nah, pertama kita harus menyisihkan setiap hurufnya. Nah, jadi contohnya seperti ini. S itu ada berapa banyak sih? Lalu ada E juga ada berapa banyak dan seterusnya. Nah, habis itu kita buat pohon grafnya seperti ini. Nah, saya menggunakan cara pohon graf ini dengan cara membagi kedua graf menjadi 2 sisi seperti itu. Nah, kan tadi totalnya untuk keseluruhan kata itu kan ada 13 bit. Jadi saya bagi menjadi 2 sisi yaitu 7 dan 6. Nah, untuk yang 7 ini saya bagi lagi menjadi 2 yaitu 4 dan 3. Nah, untuk yang 3 ini saya gunakan saya letakkan huruf A karena A itu memerlukan 3 huruf kan untuk banyaknya. Nah, jadi untuk yang A saya letakkan di 3 ini.
Lalu untuk yang 4 kita bagi 2 lagi. Nah, terus untuk yang 2 pertama ini saya letakkan huruf G. Karena untuk yang G ini dia membutuhkan 2 jumlah hurufnya. Jadi saya letakkan di 2 yang ini. Nah, untuk yang dua sisi satunya itu kita bagi 2 lagi menjadi 1 seperti itu. Dan untuk cara seterusnya itu sama, kita bagi-bagi menjadi sampai menjadi 1 seperti ini. Lalu kita letakkan masing-masing hurufnya. Nah, setelah itu kita peroleh nih kode ASCII-nya tuh seperti ini. Nah, jadi untuk yang S itu bisa kita lihat di sini itu S itu berada di posisi yang di bawah sini ya. Nah, jadi untuk kodenya itu ke kiri itu 0 dan ke kanan itu 1. Jadi untuk kode huruf S ini dia memperoleh kode 0010 seperti itu. Nah, begitu pula dengan huruf yang lain. Jadi kita tinggal ikuti saja langkahnya setiap grafnya dan kita dapatkan kodenya seperti ini ya bentuknya. Nah, setelah itu kita hitung nih total karakter dari kode yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk yang S kan ada 4. Terus yang E itu ada 4 karakter juga. Yang M ada 4 karakter. Nah, untuk yang A, dia kan cuma dapat 2 karakter nih. Tapi, yang A itu dia membutuhkan 3 huruf setiap karakternya. Jadi, 2 ini kita kalikan dengan 3, jadinya 6. Nah, lalu untuk yang huruf N, itu hanya butuh 1, jadinya ada 4 karakter saja. Yang G ini sama seperti yang A, dia membutuhkan 2 huruf untuk merangkai kata sebelumnya. Nah, di sini dia itu satu karakternya itu berisi 3 bit karakter seperti itu. Jadi ini 3 dikali 2 ya, seperti itu. Lalu untuk huruf T itu 1, ini spasi. Spasinya kita hitung juga, kita dapatkan 1 juga. Lalu P-nya kita ada 1 dan I ada 1. Nah, untuk yang T dan spasi ini kita dapatkan 3 karakter. Dan untuk P dan I ini kita dapatkan masing-masing 4 karakter. Seperti itu. Nah, setelah itu kita total semuanya ternyata kita peroleh 42 bit. Seperti itu. Nah, jadi kita berhasil mengkonversi yang awalnya itu harusnya 104 bit karakter. Dengan kode ASCII kita dapat meminimalisirnya menjadi 42 bit saja dalam kode Huffman seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah 42 bit ya. Seperti itu. Oke. Itu saja untuk pembahasan soal UAS matematika diskrit pada kesempatan hari ini. Dan jika ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.